Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan melanjutkan materi kita terkait belajar pemrograman Java dengan Visual Studio Code ya. Nah, dan pada video kali ini kita akan coba belajar instalasi kebutuhan belajar kita ya. Jadi apa saja yang akan kita lakukan di video kali ini? Yang pertama kita akan download dan instalasi JDK-nya. Kemudian kita akan coba belajar settingan JDK ya. Kemudian kita akan coba juga download dan instalasi Visual Studio Code. Lalu yang terakhir kita akan coba belajar membuat project di Java ya. Nah, jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan coba download dan instalasi JDK-nya dulu. Silakan teman-teman buka web browsernya, lalu silakan teman-teman ketikkan download Java ya, Java JDK seperti itu. Nah, kalau sudah kita coba cari yang ini ya, Java SE11 arsip ini, kita coba klik. Nah, kemudian nanti di sini silakan teman-teman pilih sesuai dengan kebutuhan ya. Di mana Java Development Kit-nya itu sekarang versi 11 ya. Di sini saya di video ini saya buat versi terakhir adalah versi 11.0.13. Silakan teman-teman sesuaikan dengan versinya ya. Nah, silakan teman-teman sistem operasinya menggunakan apa? Jika Linux silakan download untuk Linux, jika Mac OS silakan disesuaikan. Nah, di sini saya menggunakan Windows, maka sini saya akan download Windows X64 installer ya. Yang ini yang akan saya download. Ukurannya 139 MB ya. Silakan teman-teman siapkan internetnya. Kemudian kalau sudah silakan teman-teman klik download ya. Nah, nanti kalau muncul seperti ini, silakan klik aja centang ini, kemudian klik download JDK versi 11 ya. Di sini .exe ya, karena saya menggunakan Windows, maka di sini saya install untuk yang installer ya. Kalau sudah silahkan di download. Kemudian, nah di sini ada yang baru ya, di mana Oracle sebelum kita mendownload JDK diharuskan kita untuk login terlebih dahulu ya. Mungkin ini untuk melihat siapa saja yang mendownload ini apa namanya JDK ini. Nah, kalau teman-teman belum punya akun silakan daftar aja ya, atau buat aja akunnya gratis ya dengan create akun. Kemudian silakan teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan di sini ya, isi field-field yang ada. Kemudian nanti di sini setelah teman-teman buat akan minta verifikasi email ya. Jadi pastikan email yang teman-teman gunakan adalah email yang aktif seperti itu ya. Kalau sudah dibuat silakan teman-teman login ya. Kalau sudah teman-teman masukkan username dan password dan klik sign in ya, maka kita akan langsung diarahkan ke download ya. Nah, nanti teman-teman akan muncul link downloadnya seperti itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa, silakan teman-teman back aja, kemudian refresh, lalu kita klik lagi X64-nya, lalu centang, kemudian download JDK. Nah, nanti dia muncul seperti ini ya. Nah, jadi kalau sudah kita daftar kemudian login, nanti dia muncul otomatis atau langsung terdownload ya, otomatis ukurannya 139 MB. Nah, kalau sudah silahkan download ya. Kebetulan di sini saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownload ulang ya. Nah, di sini saya sudah download. Kemudian kalau sudah silahkan kita install aja ya. Silahkan di install. Instalasinya seperti biasa. Instalasinya seperti biasa ya, tinggal next saja. Silahkan teman-teman next. Kemudian di sini lokasinya ada di local disk C, kemudian program file, folder Java, JDK 11.0.13 ya. Kalau teman-teman mau ganti silahkan. Nah, di sini saya biarkan default aja, lalu tekan next. Nah, nanti silakan teman-teman tinggal tunggu sampai dengan proses instalasinya sukses. Kalau dia sudah muncul sukses seperti ini, berarti install kita berhasil ya. Kemudian kalau sudah silakan di close. Nah, lalu kalau sudah di close, kita akan coba lihat apakah JDK kita berhasil diinstal ya. Caranya kita buka CMD ya. Kita buka CMD seperti ini.
Kemudian di sini kita coba ketikkan Java min version seperti ini. Kalau sudah enter, nah jika muncul Java 0.13 seperti versi yang kita install tadi, maka instalasi kita berhasil ya. Nah, namun kalau misalnya teman-teman munculnya seperti ini, nah kalau teman-teman muncul seperti ini, kita ketik Java version kemudian munculnya is not recognized seperti ini, berarti ada settingan yang harus teman-teman lakukan. Nah, caranya gimana? Silakan teman-teman arahkan dulu, atau silakan teman-teman klik tombol Windows, kemudian kita ketikkan environment seperti ini ya. Kita buka environment variable seperti ini, kemudian kita klik environment variable ini ya. Nah, lalu nanti kita masuk di sini. Kita masuk ke patch di sini ya, system variables ini. Di sini ada patch, silakan teman-teman klik 2 kali. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, kalau di sini kan saya sudah berhasil, berarti saya tidak perlu. Nah, kalau teman-teman yang error, silakan teman-teman arahkan ke local disk C, kemudian program file, lalu Java, lalu JDK, lalu bin. Nah, di sini silakan teman-teman copy URL-nya ini ya. Nah, ini lokasi tempat kita install JDK-nya tadi ya. Nah, di sini program files, kemudian Java JDK 11 ya, /bin. Nah, ini silakan teman-teman copy, kemudian teman-teman kembali ke environment tadi, kemudian silakan klik new ya. Klik new. Nah, nanti kan ada baris baru sini, kemudian kita pastekan situ. Nah, kalau sudah, kita oke ya. Nah, cukup seperti itu ya. Nah, lalu kita coba lagi di terminal ya. Di sini atau CMD command prompt ya. Kemudian kita coba lagi misalnya Java version. Oke, sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita coba juga untuk cek Java compilernya apakah sudah berhasil juga terinstall ya. Caranya kita ketikkan Java C ya, Java gitu ya, Java C, kemudian min version. Nah, kalau muncul Java 11.0.13 versinya sama seperti Java version kita, berarti instalasi JDK kita sudah berhasil sampai di sini gitu ya. Nah, jadi JDK kita sudah berhasil. Selanjutnya kita siapkan untuk Visual Studio Code-nya ya. Silakan teman-teman download aja, download VS Code ya. Nah, Visual Studio Code atau VS Code. Kemudian download aja seperti biasa. Lalu silakan teman-teman sesuaikan dengan sistem operasinya ya. Nah, oleh karena di sini saya menggunakan Windows 11, maka saya menggunakan Windows ya. Nah, ini silakan teman-teman download. Ukurannya 72 MB ya, silakan di-download. Nah, kalau sudah silakan diinstal seperti biasa ya. Nah, di sini saya sebenarnya sudah lakukan instalasi ya. Jadi saya rasa install aplikasi ini sangat mudah sekali ya. Tinggal kita klik 2 kali, kemudian next sampai dengan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai tinggal dibuka. Nah, di sini kan saya sudah menggunakan Visual Studio Code ya, berarti ini saya tidak perlu install. Saya rasa teman-teman sudah paham lah instalasinya ya. Nah, nanti kalau sudah tinggal silakan teman-teman buka ya Visual Studio Code-nya, tampilannya seperti ini. Ada yang harus kita install untuk belajar Java ya, yaitu kita akan coba belajar install extensionnya ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke menu paling bawah ini, namanya menu extension ya. Silakan teman-teman pilih atau diklik. Kemudian di sini kita akan install Java package-nya ya. Nah, di sini ada tulisan extension pack for Java ya. Ini silakan teman-teman klik ya. Ini dia extension pack for Java. Lalu silakan teman-teman install. Oke, silakan diinstal. Nanti tunggu aja prosesnya. Ini dia proses mendownload. Kalau sudah muncul disable dan uninstall seperti ini, berarti extension kita sudah berhasil diinstal ya. Kemudian kita coba install tema juga ya. Misalnya di sini saya mau coba tema Dracula ya.
Dracula Official ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau install silakan, kalau tidak juga tidak masalah ya. Nah ini sebenarnya sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau teman-teman butuh tema baru install, kalau tidak ya tidak perlu ya. Di sini saya coba install ya. Ini saya mau lihatkan cara instalasi tema di Visual Studio Code ya. Nah di sini kalau sudah muncul seperti ini, kita pilih aja mau pilih yang soft atau yang originalnya seperti itu ya. Nah, atau di sini kita juga bisa pilih ya. Di sini pilih file, kemudian preference, lalu di sini kita pilih color time ya. Di sini ada banyak ya, yang sudah kita install sebelumnya juga ada ya. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini kita sudah berhasil ya install extension Java-nya dan tema ya. Nah, selanjutnya kita coba buat project ya. Kita coba buat project Java. Caranya tekan Ctrl Shift P, muncul seperti ini ya. Atau menu help, kemudian show all comments ya. Seperti ini. Kemudian kita ketikkan Java create project ya. Nah ini yang paling atas ini ada Java create project, kita klik aja. Kemudian di sini kita pilih no build tools ya, kita pilih aja yang ini. Nanti dia arahkan kita untuk simpan di mana file kita ya. Misalnya saya mau simpan di local disk kemudian belajar Java, kemudian di sini kita select the project location ya, kita select aja. Ini silakan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau teman-teman mau simpan di D silakan, di E juga silakan, di C juga bisa, di desktop bisa juga ya, terserah ya. Yang penting kita paham di mana letak kita menyimpan project kita ya. Kalau sudah silakan select the project location. Oke. Nah, nanti di sini kalau sudah kita pilih locationnya, kita di sini ada keterangan input a Java project name ya. Nah, jadi kita tentukan project kita ya. Misalnya di sini saya mau berikan latihan 1 misalnya gitu ya. Kemudian enter ya. Nah, kalau sudah enter, kita akan masuk ke project baru ya. Nah, di mana di sini sudah ada latihan 1, kemudian kita diberikan Visual Studio Code settings ya. Di mana yang ini settings.json ini kita bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita mau fontnya lebih besar, kemudian kita mau ganti tulisannya, banyak ya. Di sini letak settingan project kita. Kemudian di sini ada folder library ya, untuk kebutuhan library kita. Kemudian nanti di sini ada folder src ya. Di sinilah letak nanti folder kita ya, seperti itu. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita akan coba buat, kita sudah berhasil ya buat project. Kemudian kita coba buat folder di src ini. Silakan teman-teman klik kanan, kemudian new folder, lalu kita ketikkan com ya. Kemudian klik kanan lagi, lalu buat folder lagi di dalam folder com ini. Kemudian di sini kita isikan misalnya lat1 ya. Nah, jadi project kita itu ada di ini, nama project kita latihan 1, kemudian project kita ada di com, kemudian di dalam folder lat1 ya. Nah, di sini kita coba buatkan file. Silakan teman-teman klik kanan di lat1 ini, kemudian new file, lalu ketikkan di situ main.java ya. Nah, mainnya itu M-nya huruf besar ya. M-nya huruf besar. Kalau sudah silakan di enter. Kemudian di sini kita tinggal sebutkan package-nya ya. Caranya package, kemudian com dot. Nah, di sini ya, perhatikan ya. Di sini kan kita buatkan tadi com, kemudian nama folder selanjutnya atau nama project kita, nama latihan kita adalah lat1. Sini kita ketikkan lat1. Kemudian jangan lupa titik koma ya, jangan lupa titik koma. Ini saya besarkan dulu. Oke, saya besarkan seperti itu. Kemudian di situ kita akan coba buatkan kelasnya dulu ya. Di sini kita buatkan public main, public class, kemudian main ya.
Nah, ini sesuai dengan nama file kita ya, nama file kita, nama main kita ya. Di sini kita sebutkan main. Kalau misalnya di sini tes, di sini juga tes. Kalau di sini latihan, di sini juga latihan ya. Jadi sesuaikan dengan nama kelasnya. Kemudian di dalamnya ya, di dalam sini di public class ini kita akan buatkan static void-nya ya. Nah, di sini caranya mudah sekali. Misalnya kita mau buatnya manual boleh ya. Misalnya kita di sini ketikkan public, kemudian static void, baru main. Nah, nanti seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di dalamnya kita tambahkan string, kemudian args ya, seperti itu, lalu buka dan tutup kurung kurawal ya. Nah, seperti ini. Ini cara yang pertama kita buat, kita ketikkan manual. Nah, namun ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Ini saya hapus saja. Kemudian cara cepatnya, setelah kita buatkan kelas, kita tinggal ketikkan main ya. Nah, main kalau sudah enter. Nah, jadi dia otomatis membuatkan kita public static void main yang tadi kita ketikkan secara manual seperti itu ya. Nah, ini apa? Main ini apa? Jadi di Java untuk defaultnya ya, yaitu main. Kalau di web mungkin teman-teman pernah belajar pemrograman web, itu defaultnya itu adalah index ya. Nah, kalau di Java adalah main ya. Jadi main ini yang pertama kali dijalankan ketika program itu di running ya, seperti itu. Nah, lalu di dalamnya kita buatkan misalnya gini, sistem. Nah, hati-hati ya penulisannya. Untuk sistem S-nya huruf besar ya. Jadi Java ini sifatnya sensitif ya. Kemudian sistem out, lalu print ln ya. Nah, kita mau print apa? Printnya misalnya salam ngoding pintar. Seperti itu. Kalau sudah, silahkan di save. Nah, untuk cara jalankannya gimana? Cara jalankannya ini tinggal kita klik run. Nah, jadi di atas ini sudah ada pilihan run-nya. Jadi mudah sekali ya. Tinggal kita klik run, maka nanti kita akan dibukakan terminal seperti ini ya. Nah, ini saya coba kasih ke samping dulu. Nah, samping sini ya. Di sini kita sudah berhasil jalankan program kita ya, atau ini coba kita jalankan ulang. Sini ya, dia jalankan compilernya. Di sini kita sudah berhasil jalankan salam ngoding pintar ya. Inilah yang tadi kita buat. Terus gimana kalau misalnya kita mau buat lagi ya? Nah, sebenarnya cara yang tadi itu cara manual, kita input satu-satu ya. Kalau mau cepat tinggal kita ketikkan sysout ya, sysout seperti ini. Nah, nanti dia otomatis buatkan kita system.out.println ya. Nah, di sini misalnya salam ngoding pintar. Misalnya kita bilang assalamualaikum. Kalau sudah, tinggal kita jalankan ya. Kita jalankan. Nah, nanti dia compile, kemudian di sini dijalankan ada dua output yang sudah kita berhasil buat. Yang pertama salam ngoding pintar, kemudian yang kedua ada assalamualaikum, seperti itu. Oke, jadi sampai di sini kita sudah berhasil membuat atau menginstal ya kebutuhan belajar kita. Yang pertama, kita sudah belajar download dan install JDK-nya. Kemudian kita juga sudah setting JDK-nya. Kemudian kita sudah berhasil download dan instalasi Visual Studio Code beserta extensionnya. Kemudian kita juga sudah berhasil buat project sederhana kita di Java ya dengan Visual Studio Code. Oke, jadi saya rasa jelas ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Kalau misalnya terdapat error atau kurang jelas, silakan teman-teman ulangi video ini. Pastikan jangan di skip ya, biar teman-teman tidak salah dalam membuat langkah-langkah atau step by step sampai dengan pembuatan project ini. Oke ya, jadi saya rasa cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.